Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Ika Pratiwi, MC Psikolog, yang merupakan narasumber di kuliah online bimbingan konseling sekolah. Beliau ini adalah koordinator BK di Man Purworejo dan saat ini juga diamanai sebagai Ketua MGBK MA Purworejo. Nah, apa itu? Nah, nanti kita akan coba gali lebih dalam. Nah, untuk menguatkan pertemuan pada kali ini dan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya menghadirkan suasana di ruang kelas karena teman-teman sangat rindu sekali terhadap offline. Nah, cuma memang karena kasus yang yang enggak tahu nih, hanya Allah yang bisa mengangkat semua virus yang ada terkait dengan corona ini. Saya menghadirkan ruang kelas yang biasanya kita berjuang tolabul ilmi ke dalam ruang virtual ini ya. Nah, ini kursinya juga sedih sebenarnya, pengen ditempati. Ruang ini, ruang kosong ini pengen terisi itu. Nah, tapi ya, dengan tetap kita semangat gitu, insya Allah lah pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali ke aktivitas yang lebih baik ya. Karena kalau normal, saya kira kita sudah abnormal ya dengan kondisi yang tidak tahu ini, tapi aktivitas yang jauh lebih baik dari ini. Teman-teman, sebelum nanti dia akan sharing, jadi sifatnya adalah sharing. Kenapa saya angkat prospek karir lulusan S1 Psikologi menjadi guru BK? Ini adalah hal baru, mungkin pemahaman baru bagi teman-teman psikologi. Bisa seorang psikologi, ilmuwan psikologi itu kok bisa ke ranah guru BK. Biasanya kan kalau misalnya di dunia pendidikan itu kan lebih banyak ya ada jurusan itu, tapi kok psikologi itu ini jurusan enggak jelas itu loh, bisa kemana-mana. Nah, ini kan menarik sekali. Teman-teman itu enggak akan khawatir terhadap hal itu. Kemudian kenapa saya mengundang Bu Diah dan untuk berbagi ilmunya ke kita semua, karena mahasiswa sekarang itu sama itu nggak percaya kalau nggak ada faktanya gitu yang disampaikan oleh Pak Komar itu apa benar itu kan, dari sudah 13 kali pertemuan itu hoax itu. Nah, ini adalah fakta, sehingga saya hadirkan supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, terutama yang mengambil mata kuliah bimbingan konseling sekolah yang sudah kita pelajari 13 pertemuan sebelumnya, dan ini adalah pertemuan terakhir, jadi memang puncaknya pertemuan itu. Saya harap mata kuliah itu tidak hanya sebatas asupan kognisi saja, tapi kita bisa diaplikasikan ke dalam ranah yang sesungguhnya. Dan ini adalah saya mengawali bahwa bagian dari MBKM, kuliah Merdeka kuliah Merdeka, kampus Merdeka belajar kampus Merdeka. Program MBKM nanti juga bahwa kuliah itu tidak hanya melulu di kuliah, kita akan berseluncur, magang, ada yang mengajar di sekolah. Nah, ini adalah saya awali untuk perkenalan ini, sehingga tidak kaget ketika nanti kita akan menerapkan program MBK. Dan untuk mempersingkat waktu, nanti langsung saya pandu ya teman-teman. Jadi nanti Bu Diah akan sharing, terus kemudian silahkan yang bertanya, yang pengen tahu tentang BK, dan kayaknya ada beberapa yang juga tertarik di pendidikan. Nah, ini bisa semakin yakin nih saya mengambil peminatan di bidang pendidikan, meskipun di dalam S1 belum ada peminatan, tapi karena dengan adanya MBKM ini Bu, jadi nanti ada kayak seperti S2 Bu. Kalau S2 PKPP, di MBKM ini nanti sifatnya adalah magang di peminatan juga ada.
Ini Oh, iya, yang iya. sangat unik dari program yang diciptakan oleh Mas Menteri itu. Jadi ada kalau kita membidiknya 3 ranah, yaitu mengajar di satuan pendidikan atau di sekolah. Jadi psikologi nanti juga bisa mengajar, Bu, di sekolah-sekolah. Terus kemudian ada yang magang di puskesmas dan juga ada yang program magang di industri. Nah, itu hampir sama sebenarnya dengan PKPP, tetapi ruang lingkupnya lebih ringan lah, belum intervensi, tetapi baru merancang. Nah, ini hal yang baru di dunia kampus dan akan mulai tahun ini di semester depan itu sudah mulai. Nah, ini yang hal yang sangat menarik di perguruan tinggi saat ini. Tapi penuh tantangan pastinya. Nah, ini langsung saya pandu ya Bu Diah ya. Sudah ready ya Bu Diah ya? Insya Allah sudah Saya siap. berbagi cerita. Oke. Berbagi Nah, cerita. sering kali bertanya-tanya. Kalau mungkin sebelum ke arah nanti ke materi, kita ingin tahu sih awal mula karir Bu Diah ini sebagai guru BK itu seperti apa ya? Kok bisa nih lulusan S1 psikologi kok jadi guru BK? Kesasar enggak sih? Baik. Baik, terima kasih Pak Komar sebelumnya atas waktunya ya. Saya mulai dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Komarudin selaku dosen program studi psikologi Unisa Yogyakarta, dan juga yang saya sayangi dan saya banggakan ya teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswa psikologi ya, mahasiswanya Pak Komar, meskipun kita baru jumpa pertama kali, mudah-mudahan ini nanti bisa tersambung terus silaturahimnya, dan apa nanti yang saya bagikan di sini untuk teman-teman semuanya bisa bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul di sini ya, saling sharing, saling berbagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga yaumil akhir nanti. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan untuk Pak Komar, untuk pihak Unisa, dan juga untuk teman-teman mahasiswa semua yang sudah berkenan untuk saya berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan nanti yang saya bagikan bisa bermanfaat. Ya, baik. Menyambung pertanyaan Pak Komar tadi, awal mula karir saya gimana sih bisa sampai jadi guru BK? Padahal saya itu dulu lulusannya S1 psikologi. Nah, awal mulanya adalah dulu saya lulus dari S1 psikologi, itu langsung saya ambil program Akta 4. Karena waktu itu saya berpikiran psikologi itu nanti selain menjadi pendidik, saya juga ingin bekerja di non-kependidikan. Jadi untuk ngawekani, biar nanti kalau di tenaga non-kependidikan kok formasinya tidak ada, saya punya akta untuk nanti saya bisa punya SIM agar bisa menjadi seorang pendidik atau pengajar. Seperti itu awal gambaran saya di sebelum bekerja dulu. Karena waktu itu masih ada Akta 4, jadi ya saya kuliah Akta 4 waktu itu, dan alhamdulillah dapat ijazah Akta 4, sehingga ketika ada formasi bukaan CPNS gitu ya Pak Komar, waktu itu saya ikut di 2 departemen, dulu namanya departemen bukan kementerian ya. Saya ikut di 2 departemen sekaligus, yaitu Kemendikbud dan juga di Kemenak. Nah, alhamdulillah dari 2 departemen yang saya masukin itu, ternyata dua-duanya lolos. Tapi waktu itu belum ada istilah apa namanya harus mengembalikan uang ya, harus membayar kalau mengundurkan diri dan lain sebagainya, itu belum ada. Jadi saya lolos di 2 departemen sekaligus.
Lalu saya harus pilih salah satu, saya harus mengundurkan diri dari salah satunya karena kebetulan berkas saya pengumumannya waktu itu duluan Kemenak dan berkas saya waktu itu sudah dikirimkan ke Kanwil, jadi saya mundur dari yang Diknasnya. Jadi saya mundur dari Diknas sehingga akhirnya saya jadilah seorang guru BK MA waktu itu ya di MAN Purworejo. Yang waktu itu saya masih S1 Psikologi plus Akta 4 gitu. Itu Pak Komar sejarahnya. Ya, Mula ya. bukane. Halo? Jadinya 2 tempat ya? Iya. Karena bingung, aduh, daftar di sini. Kebetulan waktu itu tesnya tidak bersamaan. Jadi seleksinya beda hari, selisih 1 hari. Jadi saya tes dulu di Kemenak, lalu tes lagi di Diknas. Alhamdulillah setelah pengumuman, selisih seminggu pengumumannya, dua-duanya dinyatakan lolos. Kenapa nggak dikasihkan ke saya aja Bu yang satu? Andai saya sudah kenal Pak Komar waktu itu, masih akan saya bagi Pak. Oke, kalau di Dinas Pendidikan, mohon maaf, itu ininya apa? Formasi Kalau ya? di Dinas Pendidikan itu formasinya BK SMP di Purworejo. Sementara BK kalau juga. yang iya BK SMP, sementara kalau untuk yang Kemenak itu BK MAN Purworejo. Nah, waktu itu saya juga kondisinya masih hamil nih Pak Komar, masih hamil 2. Terus aduh gimana nih kalau BK SMP itu formasinya juga belum jelas, nanti plotting wilayahnya apa di Bruno, apa Kaligesing atau mana, ini kan agak repot karena saya tanyakan di BKD belum tahu Mbak, jadi sementara hanya BK SMP di Purworejo gitu aja. Tapi kalau yang MA Kemenak itu sudah jelas BK MAN Purworejo, itu kan lokasinya hanya 2. Kalau enggak yang di Jalan Kartini ya di Jalan Pangen. Akhirnya saya Dan lebih memutuskan dekat untuk dari rumah ya. betul memutuskan untuk udahlah yang Dinas mundur saja, saya ambil yang Kemenak begitu. Luar biasa lah rezekinya ini, rezekinya anaknya. Ya, alhamdulillah. Juga didekatkan gitu. Kalau pengen dekat ya itu ya kalian nikah dulu. Iya kan, ya, rezeki itu. Betul. Karena barang siapa yang sudah menikah itu rezekinya dilapangkan ya Pak Komar ya, karena sudah Tapi sempurna lulus separuh dulu ya. agamanya. Lulus dulu. Iya. Lulus dulu baru nikah ya. Oke, yang menarik adalah terkait dengan Akta 4 Ibu. Apakah menjadi guru itu harus Akta 4 kalau dulu, dan kalau sekarang itu apakah juga ada SIM-nya itu apa namanya ya? Karena kan Akta 4 setahu saya sudah dihapus gitu kan. Bagaimana? Oke, gini. Jadi kalau untuk menjadi guru itu validasi seorang pendidik memang harus punya SIM ya, punya SIM untuk mengajar. Tetapi teman-teman semua tidak usah khawatir. Aduh Bu, saya lulusan S1 psikologi, sekarang Akta 4 ditutup, saya nggak bisa dong jadi guru gitu kan. Tetap bisa karena sekarang dari UNY itu memfasilitasi, mungkin nanti UNISA juga bisa memfasilitasi Pak Komar, program yang namanya pendidikan profesi guru atau PPG. Jadi bagi nanti yang teman-teman lulusan S1 psikologi harus punya SIM dulu untuk mau masuk menjadi seorang guru. Nah, itu lama pendidikannya antara 1 sampai dengan 2 tahun gitu. Nah, tetapi kalau nanti teman-teman ini kok setelah lulus dari S1 psikologi terus daftar ya, karena saya tanya juga sama teman-teman yang jadi guru BK di sekolah negeri maupun swasta, itu ada 2 versi ternyata Pak Komar. Ada yang sekolahnya itu mensyaratkan harus punya SIM atau punya akta atau udah pernah sekolah PPG gitu ya. Tetapi ternyata ada juga beberapa teman saya di sekolah swasta itu mereka tidak dimintai syarat atau SIM untuk semacam akta 4 atau PPG itu. Jadi yang penting S1 psikologi itu sudah dianggap linier dengan S1 BK. Begitu. Jadi ada 2 versi memang. Kalau nanti teman-teman itu mau daftar sebagai guru ya, sebagai guru istilahnya KTP di sekolah negeri, itu biasanya pihak sekolah menghimbau untuk teman-teman ikut program PPG dulu. Jadi kuliah dulu selama 1 sampai 2 tahun rentangnya. Itu setahu saya di UN yang sudah ada ya. Nah, tetapi kalau yang di swasta itu ternyata bisa ijazah S1-nya bisa langsung dipakai untuk mendaftar sebagai guru BK. Gitu ya, berarti kalau tadi ya kalau di negeri ya karena punya pemerintah itu harus ada SIM. Kalau swasta itu adalah kapasitas dan kompetensi ya Bu, sudah dianggap linier karena kompetensi. Linier, ya betul sudah dianggap linier dengan BK. Jadi hanya ijazah S1 psikologi bisa. Swasta juga nggak masalah sih kalau misalnya ini gajinya juga besar kan, banyak juga ya sekolah-sekolah bonafit itu yang IT atau swasta ya.
Ya, ya. Banyak juga teman-teman saya dari S1 psikologi, mereka belum punya akta, tapi sudah lama mengajar di sana, di sekolah-sekolah swasta itu. Dan sampai Oke. sekarang katanya di sistem dapodiknya juga tidak ditanyakan terkait dengan PPG-nya, begitu. Kalau yang di swasta ya, kalau di negeri memang wajib harus ada. Gitu. Itu menarik sekali nih, karena di Dapodik juga bisa lolos ya. Padahal Iya, kan Dapodik bisa lolos. ini kan diberlakukan secara nasional ya Bu ya. Ya, Untuk betul, itu betul. bisa lolos. Iya. Menarik sekali. Oke. Kan ini dari S1 psikologi gitu kan Bu. Terus kemudian pasti juga di sekolah itu ada BK yang memang benar-benar murni dari lulusan BK itu. Nah, kira-kira ada bedanya nggak Bu? Selama ini Bu Dia merasakan itu loh, kalau lulusan psikologi itu seperti ini, yang BK seperti ini. Terus kemudian ada kayak misalnya malah jadi nggak pede, wah ini kan ranahnya BK ya, saya nggak pede nih, biar orang-orang BK aja yang di depan saya. Nah, itu Baik. Oke, sangat berbeda sekali Mas Komar antara BK guru BK yang asli dari sarjana BK dengan guru BK yang dari psikologi. Jadi kalau saya ibaratkan di sini sentuhannya dalam tanda kutip itu beda dan itu sangat dirasakan oleh anak-anak didik kami. Ya, jadi mohon maaf ini bukan berarti saya terus membeda-bedakan antara guru BK satu dengan yang lain, tetapi memang tidak hanya anak didik, teman-teman sesama rekan sejawat ya, sama guru-guru itu, guru kelas, wali kelas, guru mapel, itu juga merasakan memang sentuhannya beda dalam memberikan layanan kepada siswa antara yang psikologi dengan yang BK. Katanya nih, ya konon katanya, kalau yang dari psikologi itu lebih dalam Bu. Jadi galinya itu bisa sampai seayot-oyote gitu. Jadi akarnya itu pasti dapat. Ya, beda. Ini mahasiswa psikologi ya Pak Komar ya? Iya betul. Aman Bu, aman. Jadi galinya itu bisa sampai dalam, akar-akarnya itu dapat. Jadi sama-sama pelanggaran yang dilakukan anak, misalkan sama-sama terlambat, tetapi akar permasalahan yang kita gali biasanya itu beda-beda. Dapatnya itu bisa ketika dapat akarnya, kita memberikan konseling, memberikan terapinya itu jauh lebih mandi dibandingkan kalau yang hanya sekedar dianggap terlambat, berarti kalau terlambat itu males, ya nggak disiplin, hanya itu saja, itu nanti intervensinya beda. Jadi dari anak-anak sendiri menyatakan bahwa memang beda Bu, kalau yang psikologi itu cenderung lebih maknyes ya, bukan berarti apa-apa lah ya, bukan berarti karena saya dari psikologi, teman-teman semua dari psikologi, tapi sentuhannya itu kalau yang psikologi itu terasa lebih maknyes. BK juga bagus sentuhannya, tetapi mereka cenderung orientasinya ke administrasinya. Gitu. Jadi pendekatan konselingnya itu beda antara orang psikologi dengan orang BK. Kalau orang BK itu cenderung prosedural, ya prosedural. Jadi setelah ini begini, setelah ini begini, gitu. Tapi kalau yang psikologi itu konon kabarnya, ceritanya teman-teman anak-anak itu lebih luas. Jadi kenanya itu lebih maknyes itu tadi. Gitu. Ya, tuh. Ibaratnya ya. kayak es gitu ya. Ya, betul. Tapi di sini juga kita dalam bekerja sama karena kita tim ya, kita tidak mungkin mengesampingkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau di sini hanya psikologi saja, dalam sekolah itu hanya psikologi saja, saya rasa akan lebih baik, akan lebih lengkap jika dilengkapi dengan sarjana-sarjana dari kebekaan. Karena apa? Mereka punya administrasi tentang kebekaan yang lebih komplit gitu. Jadi kalau kita itu cenderung intensnya di terapinya, di konselingnya, sementara mereka perekapan administrasinya itu bagus, detail, jadi combine antara intervensi dengan rekap data, itu balance, itu nanti menghasilkan produk atau menghasilkan siswa yang setelah dibimbing itu bisa lebih baik lagi. Istilahnya kami di sini tidak hanya mengejar output, tetapi mengejar outcome. Jadi seberapa bermanfaatnya siswa setelah kami bimbing untuk lingkungan sekitarnya, gitu. Oke, jadi berarti tetap harus kerjasama. ya. Iya, harus saling bersinergi antara psikologi dan BK, gitu. Ya, berarti nggak boleh terus kemudian ini ya jaim-jaiman loh. Ini Ya. grup misalnya di satu sekolah itu ada 3 orang yang psikologi, ada 3 orang yang BK, terus kemudian memberi batasan, oh saya kan tim A dan ini adalah tim B gitu kan. Enggak ya, tapi harus bersinergi
juga ya. Terus sana 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 yang BK sana, yang terus yang di BK, psikologi itu apa? Coba omong aja. Juga ya, Bu. Waduh, kalau kayak gitu caranya saya kalah nanti di sini Mas Komar, karena di sini 6 orang guru BK itu cuma satu tok saya yang dari psikologi, yang 5 lainnya ini asli ori BK ori. Ya, Jadi benar-benar. Karena ya. memang tidak ini ya, maksudnya komposisinya memang lebih banyak yang teman-teman dari BK ya, karena memang itu Ya, adalah betul. bidangnya. Tetapi bukan berarti psikologi tidak bisa masuk ke sana ya, gitu ya. Betul, tetap kita bisa berkolaborasi dan saling bersinergi. Nah, terkait dengan tadi yang Mas Komar sampaikan, jadi nggak pede atau karena kita psikologi sendiri, yang lainnya BK, itu nanti tergantung bagaimana action yang kita tunjukkan kepada pimpinan. Ya, bukan berarti cari muka atau sok pengen dianggap hebat, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan memberikan inovasi-inovasi, memberikan gebrakan yang itu memang sangat bermanfaat untuk tujuan BK itu tadi adalah membantu siswa agar bisa mencari secara mandiri, menemukan solusi secara mandiri atas permasalahan yang dia alami. Gitu. Jadi tetap aja nih sinergi antara psikologi dan BK harus tetap jalan gitu. Ya, nah ini anak-anak juga punya banyak pengalaman Bu kemarin ketika pas di kelas kan ada yang hobinya ini ke ruang BK gitu, karena dipanggil terus itu kan dan jadi artis di sekolahnya sehingga kadang-kala mereka juga menganggap bahwa BK itu adalah polisi sekolah nih ya, tempat ini ya apa petugas yang pengawal tentang kedisiplinan. Ketertiban. Wah, ketertiban. Kalau kayak Satpol PP lah Bu, tuh opiak gitu. Wah, sholat gitu. Pakai kentongan gitu kan Bu. Nah ini ada Nggak perlu beberapa bawa pentung ya. pentungan gitu. Itu memang ada yang menganggap bahwa BK itu adalah polisi sekolah. Nah, apakah saat ini masih seperti itu Bu ya? Persepsi-persepsi yang muncul di seperti itu atau memang tergantung dari ini dari sentuhan tadi yang maknyes tadi sehingga tidak ada polisi sekolah. Gimana Bu Dia? Ya, baik. Image BK sebagai polisi sekolah ya, itu masih saya akui Mas Komar, sampai sekarang itu masih melekat erat di pikiran bahkan mungkin di alam bawah sadar anak-anak. Ya mungkin karena mereka terbawa dari SMP-nya ya, guru BK-nya mungkin galak, harus ngoprak-oprak kemana-mana bawa penggaris ya. Ya, mungkin mereka masih terbawa image seperti itu. Jadi pelabelan terhadap guru BK kalau masuk ruang BK itu aduh siswa bermasalah, aduh siswa nakal dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sekarang sedang sama-sama dari saya sebagai psikologi maupun dari teman-teman BK itu sama-sama kita hapus. Ya, kalau di MAN Purworejo ini untuk pengoprak-oprak kedisiplinan siswa, tata tertib itu kami kerjasamanya dengan kesiswaan. Jadi nanti dalam hal untuk ayo kenapa kamu nggak pakai name tag, kenapa nggak pakai dasi dan lain sebagainya, itu nanti kesiswaan yang menegur. Jadi ada alur layanan permasalahan yang kita tempuh. Nah ini saya juga tahu dari teman BK nih Mas Kawan. Jadi ketika anak itu bermasalah, masalahnya sama siapa dulu? Kalau memang sama guru mapel, ya guru mapel yang menyelesaikan. Tidak harus ketika sama guru mapel bermasalah langsung disetorke ke BK, Bu, ini anak bermasalah, tidak. Jadi kalau memang masalahnya sama guru mapel di jam itu, ya selesaikannya sama guru mapel di jam itu. Terkait dengan kedisiplinan, tata tertib dan lain sebagainya, itu tugas kesiswaan, bukan tugas BK. Jadi nanti kesiswaan berkoordinasi dengan guru mapel atau mungkin wali kelas ya untuk nanti siswanya dibimbing oleh guru BK seperti itu. Gitu. Oke, jadi paham ya. Ada porsi-porsinya ya. Ya, ada porsi-porsinya. Jadi tidak sedikit-dikit ke BK, sedikit-dikit dibawa lari ke BK, tidak. Kalau di kami malah di MAN Purworejo itu sekarang banyak yang masuk ke ruang BK itu justru anak-anak yang mau lanjut ke perguruan tinggi, Pak Komar. Atau mereka bahkan di kelas 11-nya itu sudah ancang-ancang untuk nanti Bu apa yang harus saya siapkan untuk nanti saya masuk ke PTN atau PTKIN yang bonafit yang saya impi-impikan gitu. Jadi mereka konsultasinya tentang itu. Di akhir-akhir ini jarang sekali anak yang masuk BK terkait dengan pelanggaran. Tetapi mereka lebih sering konsultasi untuk proses studi lanjut seperti itu. Nah, ini yang menarik sekali. Jadi ruang lingkupnya kerja BK itu sebenarnya apa aja sih, Bu? Selain tadi di dalam memberikan edukasi ya siswa yang mau lanjut ke perguruan tinggi, tapi ada nggak ruang lingkup lain kinerja BK selain dari sisi administratif
apalah, kan kayaknya luas sekali ya, dan bahkan Ya. di sekolah itu BK itu jadi malah ini ya menjadi unit ataupun lembaga yang strategis di sekolah tersebut itu ya. Nah itu Untuk sebenarnya kerjanya ngapain sih gitu? Kerjanya benar nggak sih? Karena gini apa? Kadang-kala di sekolah itu muridnya ribuan, tapi guru BK-nya cuma 5, 6. Wah, itu gimana itu untuk ngatur ngatur semua? Dan butuh strategi-strategi ya. Masa ya, 5 orang ngatur 1.000, tempat budi aja cuma berapa? 6 kan? Ngatur ya. berapa? Banyak juga tuh. Mm-mm. Iya, betul. Gaweannya berarti Iya. oke banget tuh. Kerjanya tuh banget. Kalau kita bicara tentang ruang lingkup kerjaan nih. Hmm. Ya, kalau kita bicara ruang lingkup kerjaan itu BK itu pekerjaannya sangat banyak, Pak Komar, terkait dengan administrasi dan juga konseling untuk siswa ya. Tetapi kadang pekerjaan guru BK itu nggak nampak. Jadi Nah, itu. ya, jadi sering atau ada banyak ya orang-orang yang masih menganggap guru BK mah nganggur, nggak ada orang ono gaweane. Jadi 1.000 siswa satu guru BK juga nggak masalah lah. Padahal itu Iya. kalau di kami di sini jadi satu guru BK itu kan idealnya 150 siswa ya yang diampu gitu. Jadi kami ada 6 guru BK di sini dengan jumlah siswa 900-an sekian gitu. Jadi insya Allah sudah proporsional ya memenuhi syarat karena itu nanti dalam akreditasi juga akan dipermasalahkan gitu. Nah untuk ruang lingkupnya sendiri selain tadi apa namanya untuk bimbingan karir ya terkait dengan anak-anak yang kelas 12 maupun kelas 12 terkait dengan masa orientasi studinya nanti dalam pekerjaan di sini kita bagi menjadi 4 bidang seperti yang sudah dipelajari dalam ilmu kebekaan ya ada bidang layanan untuk bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar dan bidang karir. Itu untuk layanan BK-nya sendiri. Nah, setiap kali kami memberikan layanan untuk pribadi, untuk masalah sosial, masalah belajar maupun masalah karir, itu harus ada dokumen fisiknya, harus ada bukti fisiknya kalau kita sudah melakukan layanan itu. Ya, jadi administrasinya harus jelas, harus ada. Nah, selain di bidang layanan BK, pekerjaan kami skupnya itu nanti meliputi kalau saya nih ya, karena saya juga jadi staf humas di sini, jadi ya apa ya memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Madrasah Aliyah Negeri Purworejo tentunya karena terkait dengan humas, tentang bagaimana sistem pembelajaran di sini. Terus juga karena saya dari psikologi itu tadi, setiap kali ada rekrutmen security misalkan, rekrutmen dari karyawan atau rekrutmen guru, itu yang dari psikologi sering dilibatkan. Gitu. Jadi inilah asiknya psikologi masuk ke BK. Ya, jadi tidak hanya terkait dengan layanan kebikaan saja, tetapi layanan yang hubungannya dengan human, yang hubungannya dengan sosial itu kami yang dari psikologi selalu dilibatkan. Gitu. Jadi kalau layanan BK-nya jelas pribadi, sosial, belajar dan karir tadi itu yang utama. Tapi selalu dilibatkan di mana-mana ya Bu ya, karena memang psikologi itu sangat fleksibel, luas sekali ya. Ya, sangat luas. Psikologi itu sangat luas, sangat fleksibel. Bahkan ini anak-anak ini kan juga mereka lebih tertarik untuk ambil fakultas psikologi, malah bukan bukan prodi BK ya. Saya tanya, kenapa nggak ambil BK aja? Jadi guru BK nanti enggak Bu, saya lebih tertarik sama psikologinya, ilmunya lebih dalam, ilmunya lebih luas dan pribadinya lebih luas. Itu versi mereka ya. Jadi untuk anak-anak dari tahun ke tahun itu lebih banyak mereka memilih yang prodi psikologi gitu dibandingkan untuk yang kebikaannya. Oke. Ini juga ada Fadila Azhara Bu, murid Ibu dulu. Katanya kenapa ngambil psikologi ya? Karena terinspirasi sama ini BK-nya yang dari psikologi. Alhamdulillah. Itu ada nanti mungkin apa ini Fadila Azhara. Nah, ini dari Purworejo Bu, muridnya Ibu. Oh ya. Dan kebetulan kami juga mahasiswa yang masuk program BIP beasiswa Ikatan Prasyarikatan. Jadi beasiswa yang dibiayai full Bu oleh UNESA karena lihat dari prestasi dan ininya dan juga potensinya memang banyak juga sih dari Purworejo. Alhamdulillah. Iman itu. Terima kasih Mas Komar. Nitip ya anak saya ya. Nah, oke, kita itu ya ruang lingkupnya memang luas sekali. Jadi teman-teman jangan tidak pede ya. Justru malah kalau dari psikologi itu pede.
Kita itu Iya, jauh lebih ya, pede. iya. Mm-mm. Jurusan yang nggak jelas, maksudnya nggak jelas itu kemana-mana bisa. Wah, psikologi lagi di mana-mana butuh. Apalagi di zaman yang saat ini serba nggak ini, maksudnya apa agak Serba agak gade, miring dikit itu nggak ya, jelas. ulang dikit itu ranah Heeh. itu paling dicari ya. Banyak Iya, orang-orang betul. yang inilah yang ya mengalami apa ya emosional, gangguan emosional. Permasalahan kan sekarang banyak banget ya. Apalagi Iya, di dan menghadapi wabah ini psikologi lagi, psikologi betul. lagi. Psikologi lagi. Jadi psikologi selalu dilibatkan, ya. Dan Betul. ini Mas Komar, tidak hanya terkait masalah anak-anak, ya, terkait peserta didik tidak, Hmm. tetapi terkadang orang tuanya juga mau ikutan. Jadi Loh. kadang tahu tahu kalau ada gurunya dari psikologi gitu kan, Hmm. minta dong nomor gurunya. Jadi Nah, beliau-beliau ini WA ya, Bu, mohon maaf saya mohon bantuannya terkait ada masalah bla 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 dan lain sebagainya. Jadi bagi para orang tua atau wali murid ya, itu ada sosok psikologi di sini ya, tidak harus S2 ya, apalagi alhamdulillah kalau sampai S2 sampai dokter ya, ada sosok dari psikologi saja, itu bagi mereka sudah merupakan tempat yang nyaman, tempat yang aman dan nyaman untuk mereka bisa berbagi. Nah, disitulah peran kita ya, jadi memberikan mengayomi, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman untuk siapa saja yang mau membagi masalahnya kepada kita. Syukur-syukur kita bisa memberikan alternatif solusi juga ya, tapi seandainya tidak, mereka didengarkan dengan penuh empati ya, kita mendengarkan dengan aktif itu melelahkan ya, mendengarkan dengan aktif itu mereka sudah sangat luar biasa sekali merasa terbantu atas permasalahannya gitu. ya, betul sekali. Sehingga jadi maknyes tadi ya. Bahasannya Iya, itu selalu belum ini. lagi nanti kalau teman sesama guru Mas Komar ya, teman sesama Ah, guru, aku mau curhat dong kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah semakin kita bisa menebar manfaat untuk sesama itu merupakan suatu kebahagiaan yang sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata. Ya, jadi selain untuk peserta didik, kita juga bisa memberikan manfaat, diajak sharing sama orang tua mereka juga, sama teman-teman rekan sejawat, sama-sama guru juga, karena dipandang kita dari psikologi seperti itu. luar biasa. Itu juga Gitu. sama di timetable Budia udah jadwalnya tiri itu ya. Itu teman-teman yang mau konsul. Oh, bukan. Oh, teman-teman yang udah antri mau konsul itu. Saya tutup. Nah, ini Tawan Mas menarik. Komar. Untuk ini Bu, apa namanya organisasi BK sendiri bisa psikologi bisa masuk itu organisasi Gimana? BK, di Apa? organisasi BK. Di Organisasi BK itu organisasi BK? Mm-mm. dari psikologi juga terlibat juga Bu, atau hanya memang khusus untuk BK saja nih lulusan dari Oh BK? tidak. Di MGBK ya, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling itu nanti isinya adalah guru-guru BK dari kalau sendiri-sendiri ya, kalau MTS, SMP itu nanti jadi satu sendiri. Kalau yang MA, SMA, MK SMK, MA, SMA itu juga nanti jadi satu sendiri. Jadi di sini isinya tidak hanya guru-guru BK saja, tapi guru BK yang dari psikologi itu juga masuk ke sini. Boleh masuk bergabung di sini. Bahkan di sini kami sering bertukar pendapat. Kalau yang dari BK itu mereka memberikan gambaran ini loh alat ungkap masalah ya. Alat ungkap masalah siswa. Nanti dikomparkan dengan yang dari psikologi punya apa nih? Misalkan salah satu tes kepribadian yang paling simple atau tes pengungkap bakat minat yang paling simple apa nih dari psikologi. Terus kalau dari BK apa? Tapi di sini kita juga tetap kalau yang dari psikologi ya, terutama yang profesi kita juga tetap punya kode etik ya. Artinya alat tes tersebut tidak terus diobral begitu saja, tidak. Jadi kita hanya memberikan rambu-rambu saja. Lagi-lagi untuk anak yang konsultasi, misalkan mau masuk ke sekolah kedinasan atau mau masuk cari beasiswa apa gitu ya, itu biasanya juga konsultasinya ke BK, cari tahu, Bu, tes ini tuh seperti apa. Nah, tugas kita di sini yang dari psikologi, saya rasa tahu lah, kalau hanya untuk memberikan gambaran, oh tes Kraepelin itu nanti kayak gini loh gambarannya, seperti ini, tanpa harus membocorkan yang benar jawabannya begitu, harus bikinnya seperti ini, tidak ya. Jadi gambaran-gambaran untuk siswa. Jadi sekali lagi kolaborasi antara S1 psikologi dengan S1 BK ini nanti di dalam MGBK itu sangat solid ya, sangat penting sekali karena di sini kita bisa saling melengkapi baik terkait instrumen maupun teknis konseling yang kita berikan untuk peserta didik seperti itu. Luar biasa, komplit ya.
penjelasan yang sangat Komplit pakai telur. Ya. Oke, saya kira ini Bu, saya akan buka sesi ya untuk bertanya. Nanti langsung ini aja teman-teman open mic, terus kemudian berikan nama, kemudian silakan bertanya itu. Ada ahlinya ini ya di dalam bimbingan konseling. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini tanya Pak. Oke, silakan Feni. Oke, Assalamualaikum Ibu. Salam kenal. Kenalan dulu Fen. Saya Feni dari Psikologi Unisa, sekarang semester 6. Nah, kebetulan saya juga ambil mata kuliah Bapak, bimbingan konseling dan sekolah. Izin bertanya, Bu. Nah, kalau untuk guru-guru biasa itu kan setiap semester itu membuat RPP ya. Nah, kalau misalnya di satu sekolah itu kan ada BK sama ada psikologinya, ada psikolognya. Itu mereka merancang merancang program kerja bersamaan atau membuat program kerja sendiri-sendiri gitu Bu, dan pembagian tugasnya itu kayak gimana. Terus kalau misalnya ada yang mau konsultasi nih Bu, dilihat dari permasalahannya dulu atau gimana. Misal saya mau konsultasi, terus nanti saya nggak tahu nih harus ke BK yang memang lulusan BK atau BK yang dari psikolog gitu. Ya, baik. Oke. Ya, oke. Langsung dijawab atau ditampung dulu nih Pak? Langsung dijawab saja Bu. Baik, baik. Ya, untuk terkait dengan RPP itu rancangan program pembelajaran ya, itu baik guru BK yang asli BK maupun guru BK yang dari S1 Psikologi itu wajib tetap membuat RPP. Nah, tapi tidak usah khawatir karena RPP itu kan sudah ada panduannya, ada panduan bakunya. Nanti seperti apa RPP yang kita buat itu sama antara BK dengan psikologi, tergantung nanti plot kelas yang kita pegang. Sebentar, mohon maaf. Tergantung nanti kelas yang kita pegang. Kalau kita pegang kelas 10 ataukah kelas 11, karena saya di MA ya, kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 itu nanti kan RPP atau layanan yang kita buat itu kan berbeda, ya. Artinya layanan belajar misalkan untuk kelas 10 itu kan cenderungnya kita memberikan layanan informasi gitu ya. Sementara kalau untuk kelas 12 untuk bimbingan belajar itu nanti layanannya sudah orientasinya ke karir. Jadi untuk model RPP yang dibuat antara guru BK asli maupun guru BK dari S1 Psikologi itu sama modelnya, dan jangan khawatir, ini ada panduannya, ada panduan bakunya dalam membuat RPP. Ya, itu ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, ketika nanti saya mau konsultasi, Bu, mau tanya-tanya tentang apa saja sih job desk-nya guru BK gitu ya, tadi maksudnya Pak Komar ya, itu nanti tanyanya ke guru BK yang asli BK atau ke psikologi, sama saja. Ya, mereka dua-duanya akan tahu, akan memahami apa saja job desk-nya, baik dari guru BK yang asli BK maupun guru BK yang dari psikologi, itu job desk-nya sama, Mbak. Jadi nanti untuk pelayanan yang diberikan itu sama, alur pelayanan masalahnya juga sama, koordinasinya nanti dengan siapa saja juga sama. Seperti itu. Ya. Boleh milih Bu, kalau misalnya saya males sama Bapak itu karena lulusan BK, saya pinginnya psikologi aja deh. Boleh. Berarti nanti ada guru BK yang tidak laku dan yang laku gitu, atau yang artis. Kalau saya biasanya gini, banyak yang konsultasi gitu, saya gandeng salah satu dari teman yang ada di BK, saya gandeng. Oke, nanti kalau terkait yang ingin dikonsultasikan sama Ibu itu terkait dengan alurnya ya, layanannya seperti apa, teknik konseling yang dipakai, pendekatannya bagaimana, intervensi terapi dan lain sebagainya. Nah, nanti sama Pak ini atau Bu ini yang beliau dari asli BK itu nanti yang memberikan rincian administrasinya. Setelah dikonseling bagaimana tuh kita merekapnya. Nah, cara merekap konseling itu seperti apa versi BK. Nah, itu tetap S1 BK yang lebih paham atau lebih tahu tentang teknisnya. Meskipun mau tidak mau nanti yang dari psikologi juga harus ikut belajar. Begitu juga sebaliknya nanti yang BK belajar teknik konseling yang dari psikologi itu yang seperti apa ya.
hipnosis dan lain sebagainya seperti apa, brief terapi yang sering dipakai seperti apa. Nah, nanti kita tetap saling kerjasama. Jadi di sini tidak ada guru BK yang dikesampingkan, mentang-mentang dari BK nggak nyes yang psikologi aja enggak. Ya tergantung yang dari psikologi harus pinter-pinter, apa pandai-pandai gandeng teman aja ya. Jadi sini Bu, ini tolong dijelaskan, apalagi kalau mahasiswa PPL gitu ya, yang magang 1 kan biasanya mereka masih global, masih umum. Dijelaskan tentang administrasi per-BK-nya, nyatetnya nanti bagaimana, alurnya urutan layanan konselingnya seperti apa. Gitu. Jadi kita tetap seiring sejalan, nggak overlapping, nggak sama-sama. Gitu. Oke, yang lain yang mau bertanya silakan. Open mic dan sebutkan nama. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Yang lain silakan, ada yang bertanya? Halo? Pada malu ya? Oh iya Pak Komar, terkait dengan sertifikasi ya, mungkin ada teman-teman juga yang tanya, nanti bisa nggak ya kalau daftar jadi guru BK, terus nanti bisa ikut sertifikasi nggak nih kalau nggak punya akta gitu ya, atau nggak ikut PPG gitu. Nah itu dari pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa teman dari S1 Psikologi yang mereka mengajar di swasta, di sekolah swasta, itu ternyata mereka tetap dapat panggilan untuk PPG, artinya PPG dalam jabatan. Dapat panggilan PPG setelah mereka bekerja sebagai guru BK. Nah, di situ itu aktanya juga tidak ditanyakan. Gitu. Ya, jadi ya karena apa namanya untuk panggilan sertifikasi itu nanti setelah mengikuti PPG kan bisa dapat sertifikasi ya, tunjangan sertifikasi. Nah, dari teman-teman yang dari S1 Psikologi yang mengajar di sekolah swasta, itu ada beberapa teman saya yang ternyata sekarang sudah mendapatkan panggilan untuk mengikuti PPG, untuk mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan, karena dia sudah bekerja, dapat panggilan PPG, dan kalau nanti dia selama PPG itu dia bisa lolos, maka nanti tunjangan sertifikasinya bisa cair seperti itu. Ini pengalaman nyata dari teman saya yang saya tanya langsung terkait dengan sertifikasi. Gitu. Jadi nggak perlu sekolah ya Bu ya? Terkait dengan linearitas itu ya? Iya, terkait dengan linearitas itu. Tetapi untuk lebih amannya nih Pak Komar, untuk lebih amannya saya sarankan untuk tetap ambil profesinya. Karena ibaratnya kita naik motor nih, kita mau berkendara, bawa motor atau bawa mobil, kalau kita nggak ada SIM-nya, itu kita jalan juga ketar-ketir. Iya kan? Aduh, jangan-jangan ada polisi. Aduh, jadi nggak nyaman. Ibaratnya mobil atau motor tuh jalannya jadi nggak langsam gitu. Tinggal-tinggal jadi nggak fokus gitu. Nah, untuk teman-teman saya sarankan ya, tetap untuk kalau nanti mau masuk ke pendidikan ya, mau ngajar jadi guru BK, itu silahkan untuk teman-teman ambil pendidikan profesi guru ya selama 1 sampai 2 tahun itu. Gitu. Untuk pengambilan sekolah itu bisa di ini nggak sih Bu? Disambi kuliah itu? Bisa kan? Bisa ya. Kalau memang belum bekerja kan bisa full kuliah dulu selama 1 tahun ya. Kalau memang belum ada panggilan untuk kerja. Tetapi kalaupun teman saya juga, teman saya soalnya sekarang juga lagi jalan PPG nih Pak Komar. Jadi beliaunya ngajar di situ. Kebetulan karena kondisinya lagi kondisi pandemi seperti ini, jadi beliau nggak ngajar tatap muka langsung ya. Jadi bisa disambi-sambi. Jadi pas KBM efektif, beliaunya juga ikut PPG. Itu yang mengajar di swasta. Iya. Pandemi ini juga memberikan berkah ya. Artinya tidak perlu tatap muka, bisa disambi-sambi kerja gitu ya. Betul ya. Karena di sini dalam menyikapi segala sesuatunya ya, untuk teman-teman yang nanti masa depannya masih sangat panjang, dalam menyikapi segala sesuatunya kita tentunya segala kejadian itu ada 2 sisi. Pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Jadi bukan kita menyalahkan keadaan. Nah, ini nanti ketika teman-teman jadi guru BK bisa disampaikan ke peserta didiknya, atau mungkin untuk pengalaman teman-teman sendiri, apapun kondisinya, itu jangan habiskan energi kamu hanya untuk menyalahkan kondisi yang sekarang sedang terjadi. Tetapi bagaimana kita menyikapinya. Gitu. Jadi energi kita fokuskan untuk cari solusi, cari cara. Yuk, piye yo saiki pandemi, berarti aku njuk kudu piye? Aku harus bagaimana agar nanti kita bisa tetap survive. Karena meskipun pandemi, toh laju tetap
berjalan terus ya. Kalau kita terus kayak gini, akhirnya kita akan tergilas atau tertinggal sendiri. Seperti itu. Gitu. Jadi saran saya tetap silahkan ambil pendidikan profesi gurunya. Seandainya pun tidak, kalaupun teman-teman nanti ngajarnya di swasta, tidak mengharuskan persyaratan itu, tetap bisa masuk. Seperti itu. Tuh, yang penting cari SIM ya. Iya, kita naik motor kalau nggak ada SIM ya. Atau iya, ketar-ketir. kalau ada polisi motornya tinggal aja itu. Turun aja motornya, tinggal masuk rumah orang ya, udah nyampe Pak gitu. Biar polisinya nilang motornya gitu. Ya. Aduh. Enggak lah ya, ya itu memang bisa diupayakan bersamaan gitu. Kalau misalnya memang udah pengen ngebet nih setelah kerja, ya udah kerja sambil nanti juga bisa. Karena di UT pun juga ada di UT juga. Dan itu enak sekali dengan sistem online. UT itu lebih siap juga terkait dengan sistem pembelajarannya. Karena selama ini kan banyak PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini bagus. Bisa disambi. Ya. Yang jelas lebih aman dan merasa lebih nyaman lah kalau kita udah punya SIM. Sudah ada SIM. Betul. Ya. Saya sepakat. Oke, yang lain? Monggo loh. Yang mau bertanya silakan. Mesem ini Mbak Nurul Habibah. Mbak Resa Nurul Habibah ya. Mau tanya sesuatu barangkali? Mbak Rohayati dan Yuni. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Novi. Ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya tidak mendengarkan dari awal. Mungkin pertanyaan saya sudah ada jawabannya di awal gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa peran lulusan S1 psikologi selain sebagai guru BK di lingkup sekolah gitu, Bu? Apakah bisa ketika mendaftar itu jadi admin dapodik atau bagian administrasi atau yang lainnya gitu, Bu? Gitu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus. Bisakah lulusan S1 psikologi daftarnya di sekolah itu nggak jadi guru BK, Bu Dia? Bisa, sangat bisa. Jadi nanti ada di kalau di kami kan ada resepsionis, ya. Resepsionis itu bisa mendaftar sebagai resepsionis. Bisa juga menjadi admin dapodik seperti yang tadi disampaikan, tapi dengan catatan harus punya kemampuan IT yang memadai gitu ya. Nah, terus bisa juga jadi nanti di karyawan di TU-nya untuk tenaga administrasi dalam merekap ada surat masuk, surat keluar, ya intinya tenaga administratif itu bisa untuk di lingkup sekolah. Gitu. Bahkan untuk di bank juga bisa ya, Mas Kumar ya. Untuk S1 psikologi di bank juga bisa. Di penyuluh KB itu dari psikologi juga bisa. Tapi kalau untuk di sekolah bisa, untuk di resepsionisnya bisa, untuk tenaga administratifnya juga bisa. Bahkan itu nanti bisa memberikan masukan juga terkait kalau misalkan pas ada di HRD-nya atau di humasnya ya. Nanti kalau pas ada seleksi, ada karyawan baru masuk, ada guru baru masuk, itu bisa ikut turut membantu dalam proses wawancara, proses seleksi, ya, atau mungkin ada pelaksanaan tes-tes apa gitu, bisa membantu di sekolah itu. Gitu. Ya, gitu ya, Nov ya. Memang luas. Mau jadi kepala sekolah juga bisa, Nov. Iya, jadi kepala sekolah juga bisa, jadi pengawas juga bisa. Banyak ya, Bu ya, dari ini. Banyak, ya. Sekolahnya sendiri gitu kan. Iya, betul. Juga bisa. Jadi memang luas sekali. Karena memang banyak juga lulusan dari psikologi itu yang saya temui, terutama di swasta ya. Itu dari kepala sekolah, bahkan di beberapa TK, terutama TK malah. TK itu banyak sekali kepala sekolah yang malah lulusan dari psikologi. Karena dia merancang di psikologi juga akan ada psikologi pendidikan, dia bisa merancang membangun sekolah, membangun sistem itu juga sangat bisa. Jadi psikologi itu luas lah, sangat luas. Jadi tidak hanya administratif. Kalau tadi arahnya Novi ke arah administratif, ayo lebih luas lagi lah. Kita pandangannya lebih luas lagi.
kita bisa lebih dari itu gitu. Nah, itu jadi jangan mengecilkan ya dari teman-teman. Bisa lah, psikologi itu insya Allah di semua unit itu membutuhkan psikologi. Ya, betul. Ya, ini teman-teman saya juga banyak, Mas Komar, yang dari sarjana psikologi, beliau mendirikan PAUD ya, ya semacam TK PAUD gitu ya, mendirikan itu. Jadi mereka lebih pas, memang lebih luas kalau untuk di ranah pendidikannya. Gitu. Oke. Yang lain? Silakan, yang masih ada yang pertanyaan? Yuk, siapa yang bertanya? Yuk, yang mau tanya lagi? Mumpung ini. Kalau prospek kerja ke depan itu Bu, terkait dengan di dunia pendidikan gitu. Itu gimana ya lulusan psikologi? Kalau untuk prospek ke depan, untuk lulusan psikologi ya sama seperti yang tadi sudah kita bahas di depan ya Mas Komar ya. Artinya tidak hanya di dunia pendidikannya, tetapi juga di dunia seperti sudah saya sebutkan tadi ya, bisa masuk ke bank, bisa masuk ke penyuluh KB, bisa masuk ke tenaga resepsionis, bisa di tim HRD, macam-macam. Jadi ranahnya untuk S1 psikologi itu banyak sekali. Gitu. Jadi bisa masuk ke semua lini lah mungkin ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang terkait dengan masalah IT dan lain sebagainya, tentunya juga harus diimbangi dengan keterampilan lain yang memadai untuk menunjang keberlangsungan tugas terkait dengan entry data di Dapodik dan lain sebagainya. Itu kan kita juga harus menguasai IT-nya. Gitu. Iya. Terus ini Bu, apa namanya? Sebentar, saya kok malah lupa. Kalau di sekolah itu ada kasus-kasus yang berat nih Bu, perlu penanganan khusus gitu. Sementara di sekolah itu guru BK-nya bukan berasal dari psikologi, misalnya siswanya itu sampai stres dan ingin bunuh diri kan sekarang ini banyak siswa yang lebay gitu kan, sidik-sidik pengen bunuh diri. Saya mau masuk sekolah, saya punya bunuh diri, putus cinta gitu kan, ya masa-masa kan gitu kan, saya pengennya bunuh diri. Nah itu gimana ketika memang dari sekolah itu nggak ada psikologinya? Apakah ada, atau mungkin ada psikologinya tapi kasusnya memang kasus-kasus yang sifatnya kriminal gitu kan? Nah itu apakah ada sistem terus kemudian referral ke pihak tertentu, misalnya ke kepolisian atau bagaimana Bu? Yang baik. Nah, iya memang menarik sekali karena remaja-remaja saat ini itu seperti yang Mas Kumar bilang ya, banyak yang lebay. Jadi dikit-dikit bunuh diri dikit-dikit bunuh diri Jadi kadang didukung juga ya oleh Baygon atau merek-merek obat nyamuk tertentu yang sekarang jadi banyak variannya, ada rasa strawberry, rasa melon dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalkan ada siswa yang seperti itu tapi di sekolahnya tidak ada guru BK yang dari psikologi atau dari psikologi, tapi kasusnya ini sudah parah sekali. Adakah referral kasus? Ada. Jadi kami kalau memang kasus anak itu sudah parah, artinya dari level guru BK, baik yang dari psikologi maupun yang dari BK asli ya, itu sudah tidak bisa menangani, maka kami akan referral kasus. Referral kasusnya bisa ke psikolog sesuai dengan permasalahan anak tersebut. Bisa ke psikolog, ya psikolog klinis tentunya kalau masalahnya berhubungan dengan gangguan kejiwaan ya, masalah gangguan emosional gitu, ke psikolog klinis. Atau kalau nanti hubungannya sudah ada dengan neuron atau syaraf-syaraf, kita hubungkan referralnya ke psikiater gitu. Nah, bisa juga Bu ke kepolisian juga ada kalau memang ini kasusnya menyangkut masalah hukum atau tindak pidana, tindak kriminal yang kita sendiri dari BK itu kurang tahu persis aturan yang baku, aturan yang benar seperti apa, itu kita akan referalkan ke pihak-pihak yang punya kapasitas lebih tinggi atau lebih memadai untuk kasus yang dialami oleh siswa gitu. Tapi alhamdulillah sih Mas Komar, untuk di MAN Purworejo belum pernah ya kami melakukan referral kasus, artinya semua kasus
yang kategori berat juga alhamdulillah bisa tercover dengan baik, dengan ending yang juga closing-nya manis gitu. Di bagaimana siswa setelah mengalami masalah yang berat, kita berikan terapi, kita berikan intervensi, ya, dan setelah selesai dari masalah itu dia bisa cepat move on lagi, bisa beradaptasi lagi, dan bisa berfungsi, bisa bermakna lagi di lingkungannya. Itu alhamdulillah sudah kami dapatkan, sudah bisa kami capai. Gitu. Luar biasa. Nah, Oh iya Bu, psikologi kalau di nih, Jogja kan nantinya. pernah demam klitih itu loh Bu, itu juga merambah ke ini enggak ya, Purworejo enggak ya? Demam klitih, jadi siswa-siswa yang terlibat kriminal kan, banyak yang siswa anak SMA terus kemudian membacok orang itu yang enggak bersalah. Nah, terus kemudian akhirnya kan dirunut sekolahnya. Nah, kalau di Purworejo itu ada demam itu enggak Bu? Dulu ya itu tren-trenan ya kalau di Jogja. Karena kan ada beberapa sekolah yang eksis dengan geng sekolahnya itu. Ya kan geng-geng. Nah, kalau misalnya di Purworejo ada nggak geng-geng sekolah itu terus kemudian yang sering tawuran, yang sering buat chaos, dan kalau di Jogja terkenal dengan klitih itu. Kalau di sana gimana Bu kondisinya? Kalau di Purworejo alhamdulillah sepengetahuan saya selama ini tidak ada sampai sebegitu parah Pak Komar. Ya, mungkin kalau perkelahian antar sekolah sih pernah terdengar, tapi itu dikatakan jarang juga lebih dari jarang. Artinya sangat jarang sekali kami temukan kasus-kasus semacam itu, gitu. Baik untuk yang sekolah negeri, sekolah swasta maupun yang selevel setingkat semacam STM dan lain sebagainya, itu jarang sekali kalau di Purworejo. Gitu. Meskipun pernah ada, tetapi sangat jarang. Oke, gitu ya. Oke, silakan. Ada yang masih mau bertanya? Saya mau tanya Bu, Bapak. Iya, monggo. Perkenalkan, sebelumnya saya Deva, mahasiswa psikologi 2018. Saya mau tanya Bu, nah terkait yang kritik tadi kan di Jogja ini kan lumayan banyak gitu, dan itu tuh terkadang siswa-siswa yang masih sekolah kayak SMA. Nah, dari pihak sekolah ataupun guru BK jika tahu salah satu muridnya itu melakukan hal itu tuh kita nanti gimana ya Bu? Maksudnya kita harus kasih pengarahan atau gimana gitu? Itu aja Bu, terima kasih. Baik, sama-sama Mbak. Ya, terkait dengan anak peserta didik yang ikutan geng klitih ya Mas Komar ya. Itu kalau memang guru BK-nya itu tahu, ya dari pihak sekolah itu tahu, maka yang pertama kali dilakukan, kalau kami ya biasanya itu kami panggil siswanya dulu. Jadi informasi kita dengar isi anak ini tawuran atau melakukan tindak kriminal atau agresif secara fisik dengan anak sekolah lain, itu kita tidak serta-merta menelan informasi itu dari luar, tetapi kita panggil dulu anaknya, kita kumpulkan dulu bukti-bukti yang cukup, bukti-bukti yang benar-benar bisa mendukung bahwa anak ini memang benar-benar dia terlibat di geng itu. Nah, kalau memang sudah terbukti anaknya terlibat dalam geng seperti itu, kita konseling dulu. Kita berikan teknik konseling yang paling tepat untuk si anak ini apa. Ini biasanya kita bisa pakai CBT ya, sudah diajarin Pak Komar belum CBT? Kita bisa pakai CBT atau kita pakai teknik empty chair atau apa ya, tergantung masalah latar belakangi anak ini ikut geng itu apa. Lalu kita berikan konseling, kita berikan terapi, dan sambil kita panggil juga orang tua atau walinya. Ya, bisa jadi anak itu ada beberapa anak yang di sini tinggalnya di pondok, orang tuanya ada di luar Jawa misalkan, itu kan kita kesulitan. Jadi harus ada orang tua atau wali yang kita hadirkan di sini untuk sama-sama kita koordinasikan. Ya, ini Bapak Ibu, putra Bapak Ibu seperti ini, langkah yang sudah kami lakukan begini, dan itu kita harus dukung dengan bukti-bukti yang cukup. Jangan sampai kita menyampaikan informasi kepada orang tua peserta didik itu kita belum punya bukti yang cukup. Ya, jadi kita sudah kumpulkan bukti yang cukup dulu, dan kita sudah lakukan proses konseling dulu dengan anaknya. Nah, setelah beberapa tahap itu kita lewati, maka barulah kita panggil orang tua untuk kita ajak koordinasi. Apa sih psikoedukasi apa yang bisa kita berikan ke orang tua untuk nanti selanjutnya bisa bersinergi bersama pihak sekolah membimbing siswa agar bisa lebih baik lagi ke depannya, atau tidak lagi ikut-ikutan
geng-geng yang semacam itu dan sejenisnya seperti itu. Gitu. Jadi ada alurnya ya. Gitu. Oke. Iya. Ada lagi yang masih penasaran dan ingin ada yang ditanyakan itu? Saya Pak. Bu. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Viola Tika dari Prodi Psikologi 2018. Yang saya akan tanyakan yaitu kebanyakan kan biasanya para siswa menganggap guru BK itu tempat siswa bermasalah. Nah, menurut Ibu Bapak, gimana sih cara menghapus anggapan tersebut dari para siswa itu? Ya. Baik. Ya. Tadi di awal sudah dibahas masalah ini ya Mbak. Jadi kadang di BK itu memang dianggap ruang BK itu adalah ruangnya anak-anak bermasalah. Ruang BK itu ruangnya anak-anak berkasus. Aduh, kalau dipanggil guru BK, aduh stres aku, aduh takut aku, nanti dimarahin bapak, dimarahin ibu, dan lain sebagainya, karena aku pasti bermasalah berkasus. Nah, bagaimana kita menghapus image itu? Ya, memang saya akui image itu masih melekat erat, ya, melekat erat seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa jadi ini mungkin labeling yang dibawa anak-anak dari SMP mereka atau dari sekolah-sekolah mereka sebelumnya, ya, jadi masih menganggap BK itu polisi sekolah, masih menganggap ruang BK itu ruang berkasus dan lain sebagainya. Nah, langkah kita ini PR-nya terutama bagi yang psikologi, ya, terutama meskipun guru BK juga perlu berperan di sini. Kasus-kasus yang kita tangani itu nanti kita sosialisasikan ke anak-anak. Jadi di awal, kalau dulu ya sebelum masa pandemi itu kita di awal pembelajaran masuk ke kelas-kelas, kita sosialisasikan, kita informasikan bahwa di sekolah ini ada loh BK. BK itu apa, tujuannya apa, dan kasus-kasus yang kami layani itu nanti terkait apa saja. Nah, yang kita sajikan di situ memang ada seputar kasus-kasus yang masalah-masalah yang negatif. Tetapi nanti yang kita informasikan ke anak itu cenderung kita kuatkan kasus-kasus permasalahan-permasalahan yang positif. Misalkan nanti ketika kamu mengalami permasalahan untuk bagaimana membagi waktu yang tepat, bagaimana untuk bisa menciptakan hubungan yang baik dengan teman, bagaimana biar pede dan lain sebagainya, itu boleh loh kalian ke ruang BK. Artinya di tahap awal pertemuan, kalau ini di dunia pendidikan ya, kalau kita mengajar, di tahap awal pertemuan itu kita berikan sosialisasi dulu, layanan informasi namanya, bahwa BK itu tidak hanya menangani anak-anak yang bermasalah, tetapi anak-anak yang ingin belajar lebih baik lagi, ingin progres nanti untuk studi lanjutnya, itu konsultasinya juga ke BK. Seperti itu. Jadi itu yang harus terus kita soundingkan ke anak-anak kita. Karena kalau tidak diingatkan lagi, ya anak-anak akan tetap label kuat itu di BK itu berkasus dan lain sebagainya. Gitu. Dan teknik-teknik pemanggilan anak untuk ke BK itu nanti juga perlu kita sentuh ya. Artinya ketika kita memanggil anak untuk ke ruang BK, karena adanya image bahwa di BK itu pasti ruang anak berkasus, kita juga harus ada teknik yang manis untuk manggil bagaimana caranya anak itu mau kita bawa ke BK atau kita panggil ke BK kalau memang sekiranya perlu dipanggil untuk layanan segera, ya itu tidak sampai diketahui oleh teman-temannya, tidak sampai diketahui oleh guru-gurunya, karena kita juga menjaga privasi anak itu. Nah, selain kita memanggil anak-anak yang memang butuh layanan segera dalam BK, kita juga perlu bagaimana caranya agar anak-anak itu tanpa harus kita panggil, biar mereka itu mau datang ke BK dengan kesadaran, dengan senang hati. Aku ingin dibantu, aku butuh informasi tentang ini, aku cari ke BK. Nah, itu tergantung bagaimana masing-masing para guru BK itu mensosialisasikan, menawarkan, mencitrakan BK kepada peserta didiknya. Jadi insya Allah kalau kita pandai mengemas informasi BK yang akan kita sampaikan ke anak didik, nanti akan banyak anak didik yang dengan sukarela masuk ke ruang BK. Bukan hanya anak-anak yang bermasalah. Begitu. Dan ini sentuhan S1 psikologi ini sangat penting, sangat besar pengaruhnya ya, untuk bagaimana bisa mempengaruhi, bisa memberikan persuasif yang baik bahwa BK itu tempat untuk membantu siswa baik yang bermasalah maupun yang ingin belajar atau progres lebih baik. Begitu. Oke, lengkap sekali ya. Jadi memang sentuhan yang maknyes tadi loh, kalian harus miliki. Bisa dipelajari dari
S1 psikologi lah. Keilmuan-keilmuan sampai nanti teman-teman lulus itu harus ini jadi sesuatu yang bermakna di kemudian hari. Iya, Oke, amin. terakhir mungkin pertanyaan terakhir. Silakan yang mau bertanya terakhir. Masih ada? Saya kasih satu pertanyaan lagi, penanya lagi. Saya Pak mau bertanya. Oke, terakhir ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Setiawati, Waalaikumsalam. psikologi angkatan 2018. Yang ingin saya tanyakan itu mungkin bisa disebutkan gambaran kasus yang akan ditangani oleh guru BK seperti apa ya. Dan mungkin bisa apa ya Ibu kasih tahu gitu kasus apa aja yang pernah Ibu tangani di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gambaran kasus yang dilayani oleh guru BK, baik yang BK asli maupun psikologi sama ya, kita sebutnya guru BK, itu bervariasi Mbak. Nah, 4 kategori besar dalam layanan yang diberikan oleh BK, itu tadi saya bagi menjadi 4 ya, jadi memang ada 4 kategori besar. Bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kalau bidang pribadi, ya ini nanti konselingnya juga ada beberapa, ada konseling pribadi ataupun konseling kelompok, seperti itu. Jadi kalau yang bimbingan pribadi itu nanti terkait permasalahan-permasalahan pribadi siswa, ya bagaimana untuk bisa percaya diri, bagaimana untuk bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya. Itu masalah pribadi siswa. Yang kedua, bimbingan pribadi, bimbingan sosial. Bimbingan sosial ini tercakup di dalamnya tentang komunikasi interpersonal. Jadi bagaimana si peserta didik itu bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Gitu. Itu masuk dalam bimbingan sosial. Bagaimana dia bisa berkiprah, bermanfaat di masyarakat, di lingkungan sekitarnya, apakah ada masalah atau tidak, itu dengan relasi-relasi sosial, termasuk dengan konformitas kelompok dengan temannya, geng-geng itu tadi juga masuk dalam bimbingan bidang sosial. Lalu bimbingan belajar bagaimana Bu, saya kok kalau di dalam kelas kok ngantuk ya, kok nggak bisa fokus ya, tapi kalau udah pegang HP tuh, main ML tuh Bu, fokus habis misalkan gitu. Itu kenapa ya Bu, apa yang salah dalam kognisi saya, misalkan seperti itu. Itu bimbingan belajar, dan terakhir ada bimbingan karir. Itu terkait dengan orientasi ke depan untuk nanti masuk ke jenjang perguruan yang lebih, jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kasusnya ada macam-macam sesuai dengan 4 garis besar itu tadi, pribadi, sosial, belajar, atau karir. Ya, gitu. Terus kasus-kasus yang selama ini saya pernah tangani di sekolah apa? Yaitu 4 kasus itu, baik dari yang kategori mild, ringan ya, maupun sampai kategori yang berat gitu. Jadi kalau kategori yang paling berat yang pernah saya alami ada kasus terkait bipolar ya, kepribadian bipolar gitu ya. Jadi hampir saja kasus ini saya referalkan ke ahli lain, tetapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu seiring dengan anak tersebut mengikuti terapi dan anjuran yang saya sarankan, yang kami sarankan di sini, alhamdulillah, dan keluarganya juga support, mendukung, akhirnya si anak itu bisa berfungsi lebih baik dalam lingkungan sosialnya. Karena kalau bipolar ini kan nanti pengaruhnya sama hubungan interpersonal, sama komunikasi dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau untuk kasus itu sudah banyak sekali. Nah, nanti untuk kasus-kasus yang pernah kita tangani, anak-anak yang pernah kita konseling maupun orang tuanya, ya itu harus kita dokumentasikan. Jadi harus ada bukti fisiknya. Nah, ini sekali lagi tetap harus kerjasama antara BK dari psikologi dengan yang asli BK. Bagaimana cara mendokumentasikan hasil-hasil konseling seperti itu. Baik. Gitu Mbak ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Jadi menarik ya. Memang sih Budi ya. Kalau seorang psikolog atau mungkin sudah praktisi, apalagi dosen kayak gini kan, ya saya itu paling males memang untuk perekapan dokumen kasus. Sama Mas. Kendala dari pengennya habis konseling, habis terapi, udah selesai kamu yang rekap ya, gitu kan pengennya. Sama. Itu memang makanya perlu kolaborasi dengan keilmuan lain yang administratifnya ya, luar betul.
Iya, menonton iya ya. kita. Kalau psikolog itu ya terutama saya kayak ini, waduh, selali gitu. Jadi itu kan masalahnya dia, ya udah, kan ya udah. Kalau bagi Iya, teman-teman iya. BK itu memang perlu dokumentasi dan memang Iya, sebenarnya betul. memang bagusnya. Iya. Betul. Jadi luar biasa ya teman-teman, apa yang sudah kita pelajari selama 13 pertemuan kita bisa padatkan di hari ini menjadi suatu kesimpulan gitu ya, penyimpulan dari mata kuliah BKS ini bahwa dari psikologi itu keilmuannya itu luas. Jadi bimbingan konseling sekolah itu tidak hanya dimiliki oleh teman-teman dari BK, tapi kehadiran kita itu memberikan warna bagi proses bimbingan konseling di sekolah. Dan warna itu akan memberikan keteduhan ya, maknyesnya tadi. Jadi seorang dari keilmuan psikologi itu akan menambah kekuatan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di sekolah. Ingat bahwa peran BK itu tidak hanya ke siswa, tetapi juga bisa ke teman kerja gitu, teman kerja, terus kemudian mungkin menjadi konsultan dari atasannya untuk berdiskusi dan mungkin dari teman-teman sejawat. Itu sangat kompleks sekali. Jadi memang iya luas, dan bersyukurlah Anda belajar psikologi karena akan bisa kemana-mana. Dan terakhir minta kata-kata motivasi, ini psikolognya akan muncul dari dia kepada anak-anak saya gitu untuk menjalani perkuliahan yang penuh dinamika ini, terutama dalam masa pandemi ini luar biasa. Dosennya aja. Oh, berarti ini dosennya harus konselingnya juga ke guru BK, kayaknya menarik ya. Biasanya di konseling terus gitu. Artinya monggo Bu, pemberi semangat bagi teman-teman yang terutama mahasiswa ini, karena memang luar biasa yang dihadapi, dan saya juga merasakan kegetiran mereka dalam menghadapi situasi perang nih, situasi perang ya, karena sudah benar-benar memerah. Jogja pun memerah itu. Nggak tahu kalau di Purworejo bagaimana, tapi Jogja sangat memerah itu. Bahkan di Unisa itu juga jadi shelter, Bu. Tempat kami juga jadi shelter membackup rumah sakit PKU. Karena memang kondisinya dari PKU sudah kewalahan, sehingga di backup beberapa milik Muhammadiyah, Aisyah itu, dan Unisa salah satunya adalah di shelter Unisa. Nah, ini. Monggo Bu, kami perlu penyemangat ini untuk itu. Ya baik, untuk penyemangat teman-teman ya dengan kondisi seperti ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di pertengahan pertemuan tadi, bahwa kita tidak usah menghabiskan energi kita nggak perlu menghabiskan energi kita untuk menyalahkan kondisi, menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan, karena pandemi, karena begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi PR penting kita adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri, dan juga memotivasi orang-orang, minimal orang-orang terdekat di lingkungan sekitar kita, untuk mereka bisa tetap survive, untuk mereka bisa segera move on, segera bangkit, dan memfokuskan energi-energi positifnya untuk hal-hal yang lebih positif. Sehingga nanti apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat, bisa bermakna, ya, bisa memberikan kebermaknaan hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Yang pertama. Yang kedua, saya kutip dari pendapatnya Bu Riana Masyar, ya, beliau dosen dari UAD. Kebetulan juga kami sering berkumpul dalam HIMSI, kegiatan-kegiatan HIMSI. Beliau mengatakan bahwa untuk menghimpun energi positif, hal yang paling mudah adalah satu kata, yaitu apa? Kata syukur. Ya, kata untuk kita senantiasa bersyukur itu adalah salah satu cara paling mudah untuk kita menghimpun energi positif. Syukuri takdir yang sudah kita dapatkan sekarang. Kita ditakdirkan dari S1 psikologi, ya, syukuri dan maksimalkan dengan ikhtiar pada takdir kita itu. Tidak usah terlalu muluk-muluk dari S1 psikologi, penjangkai kadoan, pengen jadi apa lagi, seandainya aku kemarin nggak ambil psikologi, seandainya saya ambil itu, ini, dan lain sebagainya. Nggak akan ada habisnya. Ya, karena wong urip itu wang sinawang. Ya, jadi maksimalkan takdirmu, maksimalkan takdir kita, ya, untuk menjalaninya dengan penuh keistiqomahan. Seperti itu. Itu aja sih Mas Komar. Dan terakhir ya,
guru itu adalah apa ya? Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, ya. Dan menjadi guru itu adalah bagi saya pengalaman yang paling berharga, seperti itu. Itu jadi ya karena apa namanya takdir saya sekarang menjadi seorang guru, meskipun saya juga punya profesi sebagai psikolognya sama seperti Mas Omar, tetapi inilah takdir saya dan tugas saya sekarang adalah berikhtiar untuk memaksimalkan takdir itu. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Gitu, Luar Mas biasa. Omar. Beri aplaus buat Bu Diah, teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih. Ini adalah pengalaman berharga, Bu. Kami tidak bisa memberi apapun selain ucapan terima kasih. Tapi rasa syukur kami bisa belajar dari Bu Diah dan yang berbagi pengalaman yang luar biasa terhadap kami, dan ini mungkin kesempatan langka ya bagi kami, dan nanti kita bisa bertemu di forum-forum lain ya Bu ya. Amin, amin. Kebaikan bersama, dan ini apa quote of the day, urip kuwi wang sinawang. Iya. Jadi itu ya, hidup itu adalah ya kadang orang-orang kan macam-macam ya persepsi, tapi ya tadi Iya. kita teruslah bergerak saja. Selama kita bergerak maka kita hidup. Ini tadi banyak ya kesyukuran, itu luar biasa ya, benar itu. Iya. Kalau orang yang bersyukur itu pasti akan ditambah nikmatnya. Tapi Iya, kalau dan energinya selalu positif, Mas Omar. dan kita pasti akan selalu positif ya dalam kondisi apapun itu, meskipun dalam kondisi yang sangat apa ya, sangat nggak jelas, sangat riuh, sangat dalam tekanan yang luar biasa. Tapi kalau kita syukuri, kita nikmati, dan tadi syukur itu bukan pasrah ya Bu ya, tetapi memaksimalkan ikhtiar. Nah ini yang ya betul, memaksimalkan ikhtiar. Garis bawahi. Karena selama ini kadang-kala juga harus disyukuri ya, kayak ngelukro itu loh. Syukur itu nggak ngelukro, nggak pasrah. Itu benar. Saya sepakat memaksimalkan ikhtiar. Intinya maksimalkan ikhtiarmu untuk menyempurnakan takdirmu. Cie. Ya, psikolognya waktu kan. Psikolognya keluar. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ini mewakili dari kelas itu. Satu orang. Silahkan. Resa. Nah, Resa yang senyum-senyum dari tadi, Bu. Iya nih, Resa nih. Senyum-senyum mulu nih, jadi tambah semangat saya. Bukan acara perkuliahan kita yang berbeda nih, karena ini memang saya selalu aneh Bu, ketika kuliah memang selalu berbeda-beda. Kadang-kadang kuliah saya zutupkan gitu, terus kemudian kita streaming, karena saya pengen memberikan nuansa yang berbeda, bahwa ilmu itu tidak terkurung pada satu ruangan, tapi kita bisa luas bagi kepada siapa. Mantap, Mas Komar. Ya, Resa silakan, mungkin bisa mewakili dari teman-teman. Jangan bertanya loh Resa, tapi mewakili dari teman-teman untuk acara hari ini. Saya bertanya rampung-rampung dan. Silakan Resa. Apa ini Pak? Maaf tadi agak soalnya di sini ramai Pak. Nah, terserah lah. Ucapan terima kasih kepada Bu Diah itu untuk mewakili teman-teman. Ya, untuk Bu Diah, terima kasih karena udah membagi pengalaman, materi yang mungkin kita akan bisa memotivasi kita ke depannya kalau ada yang mengambil menjadi guru BK ke depannya. Karena pelajarannya sangat banyak banget yang bisa diambil. Ya. Sama-sama Mbak ya, dijalani, dinikmati dan disyukuri ya. Jalani nikmati. Insya Allah nanti akan indah pada waktunya. Ya, kan psikolognya udah banyak sekali. Aduh. Kata-kata mutiaranya itu nggak kalah lah sama Agim ya. Aduh, Soposek senior ya. Saya adik kelasnya Pak Komar, jadi saya banyak belajar dari beliau ya. Sama-sama belajar. Baik, itu
Budia, saya atas nama dosen Unisa, saya mengucapkan sangat banyak terima kasih nih atas kesempatan ya, karena ini kesempatan dan selama kita sempat untuk berbagi, dan terima kasih sudah berbagi bersama kami, dan semoga ini menjadi berkah, dan kami berharap apa yang sudah disampaikan Budia ini menjadi amal jariah bagi Budia. Amin, amin, amin. Terkait dengan ilmu yang bermanfaat itu ya Bu ya, insya Allah akan mengalir selamanya gitu. Dan kepada anak-anakku tetap semangat ya, kita hadapi, kita lalui masa pandemi ini dengan apa? Dengan keteguhan iman, keteguhan atau kekuatan kita. Syukur itu bukan pasrah, tapi bersyukur itu bagaimana kita ataupun memaksimalkan potensi yang kita miliki untuk terus bergerak, karena bergerak itu berarti hidup. Ya. Oke, saya bisa mengakhiri kuliah dari online pada hari ini. Sekali lagi saya terima kasih sama Budia. Sampaikan salam kami kepada keluarga besar MAN Purworejo, dan Unisa selalu siap menyambut alumni-alumni dari MAN Purworejo untuk nanti mengembalikannya di Purworejo menjadi orang-orang yang hebat, menjadi teladan di Purworejo. Amin, amin. Terima kasih juga Mas Komar atas kepercayaannya untuk kita bisa saling sharing, bertukar pikiran ya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan nanti banyak anak-anak sini yang bisa mengikuti jejak-jejak teman-teman di sini untuk menimba ilmu di Unisa. Gitu. Amin. Terima kasih. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf banyak kurangnya ya Mas Komar ya, teman-teman semua mohon dimaafkan.